Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dewi Firwani, NR 5026201004. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang COVID dan juga evolusinya. Nah, yang pertama, COVID itu apa sih? Nah, COVID itu merupakan kerangka kerja untuk tata kelola dan manajemen informasi dan teknologi perusahaan yang ditujukan untuk seluruh perusahaan. Nah, COVID ini mendefinisikan komponen dan faktor desain untuk membangun dan mempertahankan sistem tata kelola yang paling sesuai dengan organisasi Anda. Nah, kerangka dari COVID 2019 yang diakui secara global itu membantu memastikan keefektifan EKIP, memfasilitasi implementasi yang telah sesuai dengan kondisi bisnis, memperkuat peran berkelanjutan COVID sebagai pendorong penting inovasi dan transformasi bisnis. Nah, terus kenapa sih COVID itu harus berubah? Nah, COVID-5 ini diterbitkan di tahun 2012. Nah, sejak itu kerangka kerja dan standar lainnya telah berkembang, menghasilkan landscape yang berbeda, munculnya tren teknologi dan bisnis baru dalam penggunaan TI, misalnya di sini transportasi digital dan juga development operation, belum dimasukkan ke dalam COVID. Maka dari itu, COVID kembali melakukan penyelarasan. Jadi itu agar tetap relevan, jadi itu sangat penting buat COVID untuk terus berkembang. Nah, dengan pembaruan yang lebih sering dan lancar. Panah merah pada logo COVID yang 2019 kan ada tanda panah merahnya kan. Nah, itu sendiri itu melambangkan gagasan evolusi berkelanjutan ini. Selain itu juga untuk memastikan kontrol versi yang lebih efektif sesuai pembaruan di masa mendatang akan dilakukan dengan tahun yang sesuai dan rilis panduan terbaru juga. Nah, jadi setiap yang diciptakan itu kan pasti kan kita itu dengan mengikuti perkembangan zaman dan juga sebagainya, kita akan berpikir oh ini lebih diperbarui lagi agar yang menggunakan punya kita itu bisa lebih puas lagi. Nah, selanjutnya apa saja yang tergolong pada produk COVID 2019. Nah, yang pertama itu COVID 2019 Framework, Introduction and Methodology. Nah, jadi itu pengantar konsep kunci COVID 2019. Kemudian yang kedua, di sini ada Geovan and Management Objective. Lalu yang ketiga, desain fluid, implementasi fluid juga. Nah, jadi ini tuh rangkaian produk 2009 ini bersifat open-end. Nah, pengembangan panduan, pelatihan, dan sumber daya baru mendukung rangkaian produk COVID 2019 akan terus dinilai berdasarkan permintaan pasar dan melalui peta jalan produk SAK. Nah, apakah akan ada training untuk COVID 2019? Tentu saja itu akan ada. Nah, dengan semakin canggih dan berkembangnya tata kelola TI, sumber daya manusia selaku subjek, perubahan juga harus dipersiapkan untuk menunjang performa maksimum bisnis dan organisasi Anda. Nah, ITGD ini menyediakan training COVID 2019 untuk membantu Anda untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi COVID 2019. Nah, dari COVID dan evolusinya ini, itu bisa kita tarik perbedaannya. Jadi pada COVID-4 itu fokusnya itu pada area TI yang bertanggung jawab terhadap proses tata kelola TI di organisasi. Nah, sedangkan di COVID-5 ini menyangkut banyak area di organisasi ataupun perusahaan. Lalu selanjutnya itu di COVID 4.1.4 itu tujuan bisnis menjadi faktor pendorong utama dari tata kelola TI. Nah, sedangkan di COVID-5, kebutuhan stakeholder menjadi faktor pendorong utama tata kelola TI untuk dapat menghasilkan suatu nilai atau value. Misalnya itu realisasi pemanfaatan TI. Nah, terus optimasi manajemen risiko dan optimasi sumber daya.
Lalu selanjutnya itu ada COVID-5 itu sudah memisahkan fungsi manajemen dan fungsi governance. Sedangkan di COVID-5 lebih cenderung hanya fungsi manajemen saja. Nah, setelah itu kunci sukses menerapkan IT governance itu kan kita udah mempelajari banyak, kan mengingat banyaknya area dari IT governance itu yang mengimplementasikan dapat menghadapi banyak tantangan. Nah, oleh sebab itu perusahaan itu perlu memperhatikan hal-hal seperti contohnya dukungan top manajemen, keterlibatan dan kesadaran stakeholder atau unit bisnis yang lain, dan juga menentukan prioritas area ataupun domain tata kelola TI. Nah, dari semuanya itu tadi, jadi itu terdapat perbedaan antara governance dan manajemen. Nah, governance itu merupakan fungsi BUD dan eksekutif manajemen untuk memastikan kebutuhan dan ekspektasi stakeholder dapat dipenuhi. Sedangkan manajemen memiliki fungsi untuk memastikan perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pemantauan dijalankan sesuai dengan tujuan organisasi ataupun perusahaan. Nah, tata kelola TI sendiri itu bisa diterapkan secara efektif jika mendapat dukungan dari top manajemen, melibatkan stakeholder dari unit bisnis yang lain, dan dapat menentukan prioritas area ataupun domain yang lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.